kasih karunia, kemurahan hati Tuhan, dan anugerah Tuhan yang kembali memberi kesempatan kepada Yunus untuk dia tetap menjalankan panggilan Tuhan. Kapan kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan kedua kali kepada kita, atau mungkin ketiga kali, atau mungkin keempat kali? Saya mengalami mungkin berpuluh-puluh atau beratus-ratus kali mungkin selama saya menjadi orang Kristen. Tetapi bukan berarti kita merendahkan, menyepelekan kesempatan yang Tuhan berikan, saudara. Kebenaran firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita ada selalu kesempatan bersama dengan Tuhan. Kita bisa lari dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak mungkin lari menjauh dari kita. Ini kebenarannya, saudara. Ini kebenarannya. Kalau saudara membaca kitab Yunus yang terdiri dari 4 pasal, kita sekarang sedang membahas pasal yang ketiga. Kita membagi pasal yang pertama, saudara, ayat 1 sampai 16. Ini menggambarkan keberadaan Israel, keberadaan Yunus yang memberontak kepada Tuhan. Artinya menggambarkan keberadaan dunia di mana Yesus belum hadir. Perikop yang kedua mulai pasal 1 ayat 17 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-10, ini berbicara tentang kehadiran Yesus ketika dia lahir, mati selama 3 hari, dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau saudara membaca kitab Yunus, saudara tidak bisa tidak mengaitkannya dengan Yesus. Yunus adalah Israel yang lama, Yesus adalah Israel yang baru, Yunus yang baru. Dan perikop atau pasal yang ketiga ini berbicara tentang kebangkitan Yesus dan hidup selama 40 hari di muka bumi. Kita akan melihat rangkaian itu bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita kembali melihat sebentar untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita akan bisa sama-sama merenungkan, apabila Tuhan rencananya gagal, maka semua kehidupan kita akan berantakan. Kalau Tuhan menyerah dengan dosa, kekerasan hati, kesombongan manusia yang tidak peduli dengan Tuhan, kalau Tuhan menyerah, kalau Tuhan diatur oleh manusia, selesai kehidupan kita. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-24 akan menggambarkan bagaimana keadaan Israel ketika Yunus diperintah menjadi nabi Tuhan di Israel. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-24, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Raja Yerobeam II yang memimpin bangsa Israel ketika Nabi Yunus ada adalah raja yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Kejahatan moralnya mungkin masih lebih baik sedikit dibandingkan dengan bangsa Niniwe, tetapi kejahatan dalam penyembahan Tuhan secara spiritual jauh lebih buruk daripada Niniwe, karena dia adalah Allah yang memiliki Allah Israel yang menjadikan dia umat pilihannya, yang tahu dan persis mendengar sejarah leluhurnya mengalami berbagai macam mujizat. Dia tahu Allah Israel siapa, tetapi dia tidak mau menyembah Allah, tetapi menyembah Allah yang lain. Allah Israel yang begitu baik, yang memberikan kesempatan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, memberi kesempatan lagi, memberi kesempatan lagi, memberikan pengampunan lagi, terus menerus sampai pasal 14 masih memberikan kemenangan. Sekalipun Yerobeam adalah raja yang jahat, kesempatan itu terus ada. Tetapi Yunus yang mewakili bangsa Israel tetap tidak mau bertobat, dia tetap memberontak kepada Tuhan, sehingga Yunus akhirnya dibuang ke laut, yang menggambarkan dirinya, saudara, dia tidak mungkin lagi mencari Tuhan. Saudara, dosa begitu dahsyat, jangan main-main dengan dosa, saudara akan menjadi keras hati saudara. Kalau saudara mulai mencoba dosa yang sedikit, saudara demi sedikit, sedikit demi sedikit, saudara akan menjauh dari Tuhan.
Yunus dilemparkan ke laut, saudara. Tapi Tuhan tidak menyerah terhadap Yunus. Yunus memiliki rencana untuk menggagalkan rencana Tuhan menyelamatkan bangsa Niniwe. Dia berusaha menggagalkan rencana Tuhan, tetapi Tuhan yang menggagalkan rencana Yunus, sehingga Yunus tetap harus hadir di Niniwe dan memberitakan kabar baik. Saudara tidak bisa mengejar, saudara tidak bisa menggagalkan rencana Allah, dan kita harus bersyukur di situ. Kita seringkali, saudara, Bapak Ibu Saudara, manusia yang sangat terbatas, yang saya pikir saya tahu segala sesuatu, saya belajar banyak, saya punya pengalaman, saya punya rencana yang indah masa depan saya, bagi anak-anak saya, pasangan hidup saya, pekerjaan saya, bisnis saya. Seringkali kita berpikir seperti itu, saudara, padahal kita tidak tahu, dan kita sebenarnya sangat lemah dan sangat terbatas. Kita tidak pernah tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kita mungkin berpikir saya tahu yang baik, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Saya, saudara, saya tahu yang baik untuk istri saya tahu yang baik bagi anak-anak saya. Masalahnya, saya tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi istri dan anak-anak saya, karena saya bukan Tuhan. Pengalaman Yunus seringkali menjadi pengalaman setiap kita. Kita berpikir, saya punya rencana yang jauh lebih baik dari Allah. Saya nabi Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Kenyataannya tidak, saudara. Dan kita bersyukur, sekalipun kita memiliki rencana yang seringkali bukan yang terbaik, tetapi Tuhan dengan kedaulatannya menarik kita untuk tetap mengalami rencana Tuhan yang terbaik. Artinya, saudara tidak perlu berpikir terlalu jauh. Kapan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita? Kapan? Bukan nanti, saudara. Bukan kemarin kita mengalami mujizat yang besar, bukan. Setiap saudara berada di dalam rencana Tuhan yang terbaik setiap saat. Keadaan saudara sekarang ini sebagai orang percaya, itu yang terbaik yang saudara alami. Saudara, Allah itu sempurna. Dia tidak mungkin tidak memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Saudara percaya itu. Ini kebenaran, saudara. Allah tidak iseng, Allah tidak main-main. Kalau Allah memberikan, pasti yang terbaik. Tidak mungkin tidak terbaik. Allah yang sempurna selalu memberikan yang terbaik. Masalahnya kita manusia yang berdosa, kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Memasuki pasal yang kedua, kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yunus benar-benar frustasi. Dia tidak pernah berpikir, saudara, bahwa ketika dia lari dari Tuhan, dia akan jatuh terpuruk kepada yang paling dalam, sehingga dia baru menyadari, saya sekarang perlu Tuhan. Kita tidak tahu apa-apa. Kita seringkali tidak sadar akibat dosa sangat besar dan sangat berbahaya. Kita seringkali menganggap enteng tentang dosa, sama dengan Yunus. Sehingga ketika dia tahu, ketika dia dilempar ke laut dan dia tidak mati, dia tenggelam, dia minum air begitu banyak, dituliskan di sana, saudara. Dia baru sadar dia mau mati susah, mau hidup susah, saudara. Dia baru berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Itu pasal yang kedua. Dia 3 hari 3 malam ada di dalam perut ikan. Menggambarkan apa, saudara? Kehadiran Yesus bersama-sama dengan Yunus di sana menggambarkan bahwa akibat kekerasan dosa Yunus, akibat kejahatan pemberontakan Yunus yang dalam hal ini mewakili bangsa Israel, tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Yesus bicara, tandanya hanya Yunus 3 hari 3 malam ada di dalam perut ikan. Kalau saudara ada di dalam atau sedang merasa atau punya perasaan sepertinya saya sedang tenggelam, saya sedang tidak dipedulikan oleh Tuhan, tidak
tidak ada orang yang memperhatikan saya. Saudara ingat baik-baik, sebelum saudara lahir, Yesus sudah melakukan itu bagi kita. Mengapa saudara? Sekali lagi, Dia ada di atas segala waktu. Dia bukan tiba-tiba ada saudara 2000 tahun yang lalu, bukan. Dia adalah Allah Sang Pencipta, bukan tiba-tiba datang 2000 tahun yang lalu. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Saudara aman bersama dengan Tuhan. Dia punya Tuhan yang seperti itu. Kita punya Tuhan yang seperti itu, yang tidak akan melepaskan genggaman tangannya. Saudara, biji mata Tuhan sama dengan bangsa Israel, biji mata Tuhan. Pasal yang ketiga saudara, ini akan kita bahas sama-sama. Saya akan membaca ulang bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengingatkan sekali lagi konteksnya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sudah ingat ya, dalam seminar kemarin, salah satu kata kunci adalah besar. Salah satu kata kuncinya adalah besar. Dan Allah lebih besar dari Niniwe. Allah lebih besar dari dosa Yunus, kekerasan hati Yunus, kekerasan bangsa Israel. Allah lebih besar dari itu. Allah lebih besar dari segala ambisi saudara, dosa saudara, kekerasan hati saudara. Allah lebih besar dari itu. Oleh sebab itu, sekalipun bangsa Niniwe sudah jatuh di dalam dosa, Yunus menolak dan memberontak misinya, Allah tetap berbicara, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari, kata 3 keluar lagi di sana, perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, saya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, saudara akan memahami bahwa nabi Tuhan itu banyak sekali, saudara. Ya. Nabi Elisa saja memiliki ratusan murid, ratusan nabi. Ya, kalau saudara membaca ya, Elia memiliki ratusan nabi. Saya berpikir ya, kenapa ketika Yunus memberontak kepada Tuhan, Tuhan bisa mengganti nabi yang lain karena stoknya banyak, saudara. Tapi tetap yang dikejar Yunus. Mungkin kalau saya jadi Tuhan atau saya jadi bosnya punya salesman seperti ini, saudara, saya pecat aja. Pak Gesem kira-kira mau pecat nggak salesman? Makanya jangan memberontak sama bos, nanti kamu dipecat. Ya saudara, tetapi Allah tidak seperti itu. Saya merenungkannya, pasti ada sesuatu, ada pesan penting yang Tuhan mau sampaikan. Pasal yang keempat ditutup dengan bagaimana mungkin. Ya, jadi kitab Yunus saudara dimulai dari Tuhan, ditutup dengan pertanyaan, bagaimana mungkin? Artinya saudara, sekali lagi, mengapa Allah mengejar Yunus? Saudara, Yunus adalah nabi Allah Israel. Yunus mewakili bangsa Israel. Dan kita adalah Yunus-Yunus. Sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, kita adalah Yunus-Yunus di dalam perjanjian lama. Kita sebenarnya tidak ada pengharapan tanpa kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, ini bukan berita baik. Ini berita penghakiman. Ini bukan kabar baik, tetapi ini kabar penghukuman Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan mulai mengasihi Tuhan, menghargai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara mulai menyadari, melangkah, mengenal Tuhan, dimulai dengan kekudusan Tuhan.
Allah tidak main-main dengan dosa, saudara. Saudara jangan main-main dengan dosa. Kalau saudara main-main dengan dosa, saudara sedang merendahkan kekudusan Tuhan. Saudara tidak menghargai Allah yang kudus. Keselamatan hanya bisa menjadi satu keselamatan yang sejati kalau saudara memahami bahwa keselamatan dimulai dengan penghakiman Tuhan atas dosa. Yesus jelas mengatakan, saudara, bahwa Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ini berbicara tentang penghakiman Tuhan. Ini adalah derita penghakiman yang harus dialami oleh Yesus karena dosa saudara dan saya. Kalau saja Yesus tidak dihakimi, saudara dan saya binasa. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami pengalaman indah bersama Tuhan. Saudara tidak akan pernah mengalami kesempatan yang kedua kalau saja Yesus tidak dihakimi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara kalau membaca berita atau mendengar orang atau mungkin terhadap pimpinan saudara mengatakan, di mana keadilan? Dia nggak adil. Saya kerja keras kok dia dapat upah sama. Datang lebih lambat, datang pulang duluan. Tahu. Datang 2 hari, pulang pakai dulu. Enak, nggak adil itu. Saudara, saudara tidak akan menjumpai keadilan di dunia ini. Saudara tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Kalau anak-anak saudara mengatakan, Papa tidak adil, Mama tidak adil, memang itu keberadaan kita, saudara. Kita sulit sekali menjadi papa yang adil, menjadi suami yang adil, atau sebaliknya kita menjadi mama atau istri yang adil. Sangat sulit sekali, dan tidak ada keadilan di muka bumi ini. Artinya saudara, kalau ada satu-satunya pribadi yang pernah hidup di muka bumi ini, sekali lagi, kalau ada manusia yang punya daging yang pernah hidup di muka bumi ini dari zaman Adam dan Hawa sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, satu-satunya pribadi yang boleh mempertanyakan kalau berkata ini tidak adil, hanya Yesus. Hanya Yesus sebetulnya satu-satunya pribadi yang mengatakan di mana keadilan. Oleh sebab itu, Bapa, mengapa kau meninggalkan aku? Mengapa Yesus harus dihukum mati di atas kayu salib, menderita, menebus dosa saudara? Apa salahnya Yesus? Enggak ada salah. Alkitab menuliskan dia tidak berbuat salah, dia tidak berbuat dosa, tapi dia harus menanggung dosa saudara dan saya, karena dia berbicara tentang penghakiman Allah harus dinyatakan. Allah yang kudus, yang penuh dengan kasih, harus menyatakan kekudusannya melalui penghakiman supaya keadilan Allah dinyatakan. Kalau saudara memiliki Allah yang tidak adil, saudara, saya nggak mau punya Tuhan yang tidak adil. Dan kalau saja Allah tidak adil, Allah berhenti menjadi Allah, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekali lagi saudara, kalau kesempatan yang diberikan kepada saudara dan saya, bukan berarti kita harus menyepelekan keadilan dan kekudusan Tuhan, tetapi sikapi itu dengan penuh anugerah. Saya diberikan kesempatan yang kedua kali. Kita mau masuk kepada kunci, kata kunci yang kedua, 40 hari saudara. Mengapa penulis kitab Yunus harus menuliskan 40 hari? Kenapa enggak 10 hari aja? Atau 50 hari? Kenapa harus 40 hari? Terus kenapa harus 3 hari? Saudara, Alkitab menuliskan bukan satu kebetulan, tetapi supaya kita lebih memahami keberadaan Yesus sebagai Sang Mesias. Kalau orang Israel, saudara, orang Yahudi mendengar kata 40 hari, itu kata yang sangat sakral.
sangat sakral. Ya. Allah mencurahkan hujan di masa Nuh. Ini adalah masa penghukuman Allah selama 40 hari, hujan lebat. 40 hari berbicara tentang kematian. Yakub dirempah-rempahi selama 40 hari. 40 hari Musa berpuasa dan berjumpa dengan Allah di Sinai. Termasuk Musa berdoa minta pengampunan dosa bangsa Israel. Kalau saudara membaca Ulangan pasal 9-18, Musa kembali berpuasa. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. 2 kali Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Saudara, semua kata 40 hari selalu dikaitkan dengan dosa. Jadi bukan main-main. Memasuki perjanjian baru, Yesus berpuasa 40 hari sebelum dia dicoba dan memasuki pelayanannya. Ya. Jadi jelas saudara, kata 40 hari selalu dikaitkan dengan dosa, pemberontakan. Jadi sekarang kita mengerti mengapa Yesus harus berpuasa 40 hari sebelum dia memulai pelayanannya. Karena sebetulnya bisa 3 hari, bisa 100 hari, tetapi 40 hari. Salah satunya karena Alkitab ingin memberitahu kepada kita bahwa Yesus sejak awal sudah menang atas dosa. Amin. Luar biasa saudara. Dia menebus dosa saudara. Dia mati, tetapi dia bangkit. Dia menang atas dosa. Saudara memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan karena dia tidak hanya mati tetapi dia bangkit. Ia dicobai 3 kali dan ia menang atas dosa. Secara implisit saudara, kehadiran Yesus membuktikan kemenangannya atas dosa-dosa yang selama ini membelenggu umat Israel. Dan hal ini saudara, 2000 tahun yang lalu, selama 40 hari 40 malam, Yesus membuktikan kebangkitannya kepada murid-muridnya, dan kurang lebih 500 orang menyaksikan dia naik ke surga. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka berita murka Allah bagi Niniwe merupakan berita baik bagi setiap kita yang hidup di masa perjanjian baru. Yesus sudah bangkit, kita lebih daripada pemenang. Enak saudara, Yesus yang berperang, kita yang menang. Yesus yang babak belur sampai dia mati, mencurahkan darah di atas kayu salib, kita yang menang, kita lebih daripada pemenang. Yesus ditinggalkan Bapaknya, sekarang Bapa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Luar biasa, luar biasa. Inilah kesempatan kedua yang seharusnya menjadi satu ucapan syukur bagi setiap kita. Kalau selama ini kita sudah menjauh dari Tuhan, selama ini kita sudah tidak berdoa kepada Tuhan, selama ini kita sudah tidak membaca firman Tuhan, selama ini kita sudah tidak mau gereja-gereja lagi. Kalau ada waktu saya mau beribadah, kalau tidak ada waktu mohon maaf lahir dan batin. Saudara, kesempatan kedua hadir malam hari ini. Kalau Yesus dihakimi untuk menyelamatkan kita, mengapa kita tidak beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita tidak bersekutu dengan saudara seiman kita, memuji menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini? Bukankah saudara tidak mungkin bernafas kalau saudara tidak ada di tempat ini? Kalau bukan karena kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan, bagaimana saudara bisa ada di tempat ini? Kita tidak bisa melihat Tuhan,
musim yang penuh dengan sukacita kehadiran anak pertama kita. Kita mungkin sedang bersukacita karena kita disembuhkan dari sakit penyakit. Atau mungkin kita sedang mengalami musim di mana kita hidup penuh dengan kesakitan, penderitaan, kekecewaan. Tuhan hadir di setiap musim, saudara. Saudara tidak bisa menangking musim. Saudara punya iman seperti apapun, kalau sekarang musim hujan, jalani aja saudara. Saudara nggak bisa rubah musim hujan menjadi musim panas, nggak bisa. Saudara jalani itu. Nggak penting saudara ada di musim apa. Yang paling penting saudara dan saya sadar bahwa Tuhan ada di setiap segala musim kehidupan kita. Amen. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara menyanyikan lagu ini. Tolong Claudia dan tim musik maju ke depan. Lagu yang barusan kita nyanyikan sama-sama. Saya percaya ini bukan lagu yang kebetulan saudara, saya nggak pernah komunikasi dengan WL atau pemain musik, tapi saya kira lagu ini betul-betul lagu yang akan menyadarkan setiap kita saudara. Sangat menyadarkan setiap kita. Dan saya tahu saudara, Tuhan bukan saja ingin menyadarkan kita, tapi Tuhan ingin saudara benar-benar menyadari bahwa kau harus dan terus mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap musim hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Nyanyikan dengan iman, dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, katakan dari awal. Katakan dari awal sekali lagi. Dengan iman saudara, dengan sungguh-sungguh. Amin. 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 Benar Tuhan. Benar Tuhan. Haleluya. Oh
Saudara, lagu ini mengatakan perkenananmu. Itu satu kata yang sangat penting. Sangat penting, saudara. Saudara tidak bisa menjongkok Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir kalau saudara lebih mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan lebih mengasihi saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan lebih bertindak lebih lagi terhadap saudara. No. Sama sekali tidak, saudara. Kalau Tuhan bergantung kepada kita, selesai. Tuhan membuat kita berkenan kepadanya. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang menuntun hidup kita. Saya tidak mengatakan saudara boleh hidup sembarangan. Saudara harus hidup mentaati Tuhan, takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, karena saudara sudah diselamatkan. Tetapi saudara tidak perlu berharap saya akan berbuat lebih baik supaya Tuhan lebih mengasihi saya. No. Oleh sebab itu kita aman bersama dengan Tuhan. Perkenanannya, kasih karunia-Nya, kemurahan hatinya terus menyertai kehidupan kita. Saudara punya Tuhan yang seperti itu. Saudara aman bersama dengan Tuhan. Itu yang meneguhkan iman setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah bergantung kepada kita. Ya, kalau kita jatuh dalam dosa, Dia akan menghajar kita karena kita anak-anak yang dikasihi. Seperti kita mengasihi anak kita, kalau dia jatuh jauh dari Tuhan atau berbuat sesuatu yang tidak baik, kita akan hajar dia, kita akan bawa dia menjadi anak yang baik. Sama, Tuhan melakukan hal yang sama, saudara, tapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekali lagi sore hari ini, kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pegang erat-erat iman. Saya hidup karena kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak mau menyanyiakan Tuhan. Saya tidak mau menyanyiakan kematian Tuhan di atas kayu salib. Saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Bukan supaya saya diberkati, bukan supaya saya tidak dihukum. Saudara sudah bebas dari hukum. Sudah lepas daripada kutuk. Kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Saudara hidup menjadi orang Kristen penuh dengan sukacita, bukan karena ketakutan. Saudara harus menjalani kehidupan kekristenan saudara dengan penuh damai dan sukacita, bukan karena takut dihukum, takut dikutuk. Itu pekerjaan setan, saudara. Saudara melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena saya sudah menerima yang terbaik, saya bersukacita, ada damai di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur bagi-Mu untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan hati-Mu Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ku naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sore hari ini ketika mendengar firman Tuhan, saudara disadarkan, Tuhan, ini adalah kesempatan kedua bagiku yang Kau berikan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara disadarkan, ya, ini kesempatan kedua yang Tuhan berikan, atau kesempatan kesekian kali. Tapi saudara menyambut kebenaran ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Ini bukan urusan kiri kanan saudara, depan belakang saudara. Ini urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku diberi kesempatan yang kedua. Letakkan tangan kanan saudara di dada saudara. Tuhan melihat tangan saudara.
merasa berdosa. Aku seringkali mengecewakan Engkau ya Tuhan. Aku seringkali tidak mengerti rencanamu sehingga aku kecewa dan marah kepadamu ya Tuhan. Hidupku jauh daripada sukacita, hidupku tidak ada damai sejahtera. Ampuni aku ya Tuhan. Tetapi jika sore hari ini, malam hari ini Kau kembali mengingatkan, aku diberikan kesempatan yang kedua. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku mencari Engkau, tetapi Engkau mencari aku ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong Engkau ya Tuhan. Kau melihat isi hati, Kau memenuhi hatinya dengan damai-Mu. Kau yang memberikan kekuatan dan penghiburan untuk dia boleh menjalani kesempatan kedua ini bersama dengan Engkau ya Tuhan di setiap musim kehidupan. Pakai orang-orang yang mengambil komitmen saat ini, yang benar-benar mengambil di dalam hatinya ya Tuhan, supaya melalui kehidupannya membawa terang bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, diberikan karunia-karunia surgawi, talenta-talenta surgawi ya Tuhan, untuk mengubahkan kehidupan orang di sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk